Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlo Eko Swarna, G01191057 dari kelompok 28 Fisika Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Jadi teman-teman, di sini saya akan melakukan praktikum sederhana, yaitu difusi dan mengukur potensial air pada jaringan tumbuhan. Jadi teman-teman, perkenalan bahan dulu ya. Di sini sudah ada kentang, sudah ada sukrosa, gula, sudah ada wadah air mineral yang kecil, lalu ada karet gelang, di sini ada pinset, cutter, pulpen, garis, lap basah, lap halus, lap kasar, dan tisu serta kertas. Adapun juga air. Selanjutnya teman-teman, sebelumnya di sini saya mengingatkan bahwasanya sebelum kita melakukan praktikum ini ada baiknya jika kita membersihkan wadahnya supaya di dalam wadah tersebut sudah tidak ada atau steril dari bakteri ataupun kuman yang lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan prakteknya. Teman-teman, di sini saya juga sudah menyiapkan kentang yang sudah saya kupas sebelumnya, karena kalau kita baru mengupas sekarang dalam praktek ini akan memakan waktu yang lama. Jadi teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan kentangnya yang sudah kupas. Dan kenapa saya tutup? Karena saya mengira bahwa ketika kita biarkan membuka, maka akan menguap air yang ada di dalam kandungan kentangnya. Selanjutnya teman-teman, kita masukkan air pada setiap gelas, dan tidak usah terlalu full. Kita masukkan setengah dari setiap wadah. Pastikan ya teman-teman, ukurannya sama. Selanjutnya teman-teman, setelah kita memasukkan air pada wadahnya, maka kita akan memasukkan gula. Jadi gula ini kita masukkan sesuai takaran larutan yang akan kita lakukan, yaitu dengan konsentrasi 0,0 molar, 0,25 molar, 0,5 molar, 0,75 molar, dan 1,0 molar. Selanjutnya, di sini kita tidak memiliki timbangan sebagai pengukur dari berat atau massa dari gula ini. Jadi kita menggunakan estimasi sendok sebagai pengganti dari timbangan analitik, yaitu di mana sendok ini berat per 1 sendok itu adalah 20 gram. Jadi setelah perhitungan yang kita lakukan, maka dari setiap larutan ini kita mendapatkan bahwasanya dari 0,25 kita memasukkan 20 gram atau 1 sendok makan gula. Selanjutnya 0,5 40 gram dan 2 sendok. Selanjutnya dari 0,75 memasukkan 3 sendok atau 60 gram. Dan larutan 1,0 molar kita masukkan 4 sendok makan gula pasir.
Oke, pada perlakuan 0,0 kita tidak menambahkan gula karena konsentrasinya 0,0. Jadi ya teman-teman, kita jangan lupa kita aduk sebelum kita menambahkan kentang, karena di sini supaya tidak terlalu pekat nantinya kalau dicampurkan. Selanjutnya kita aduk semua ya. Lalu teman-teman, kita masukkan kentangnya. Jadi ingat ya teman-teman, ukuran dari kentang ini adalah panjangnya 4 cm, sedangkan lebarnya itu adalah 1 cm. Dan di sini kita akan memasukkan pada setiap larutan itu adalah 4 batang atau 4 slide dari setiap potongan kentang. Ini 4, ini 4, 4, ini 4, sini juga 4. Jadi teman-teman, di sini kita akan melihat reaksi dari campuran antara larutan gula dan air selama 40 menit. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengikat atau menggunakan seperti aluminium foil ataupun plaster atau isolasi gitu maksud saya. Selanjutnya di sini tuh karena keterbatasan bahan, jadi saya menggunakan karet gelang dan kertas. Sebenarnya sih kalau mau anunya itu kita menggunakan menggunakan aluminium foil supaya lebih memudahkan gitu. Tapi karena tidak ada, kita ganti. Usahakan ya semuanya rapat supaya tidak ada udara yang masuk sehingga adanya nanti penurunan konsentrasi gitu. Maaf ya karena pencahayaannya mungkin kurang ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menunggu selama 40 menit setelah pencampuran antara kentang dan gula ini. Lalu selanjutnya kita akan melihat perubahan apa saja yang terjadi pada kentang ini setelah dicampurkan dengan larutan gula. Jadi sebenarnya tahu ya, jadi difusi itu adalah pergerakan saat dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Jadi di sini kita tuh ingin melihat apakah yang terjadi pada larutan ini setelah dicampurkan dengan larutan kentang, apakah yang terjadi dengan kentang ini setelah dicampurkan dengan larutan gula. Selanjutnya teman-teman, baiklah kita tunggu selama 40 menit apakah ada perubahan dari panjang dari setiap kentang atau tidak. Tunggu dulu ya, skip. Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman, kita udah sampai pada fase terakhir, yaitu pengukuran panjang terakhir dari setiap kentang yang udah kita campurkan dengan larutan gula dengan konsentrasi masing-masing. Jadi kita pertama ya, kita ukur dari konsentrasi pertama yaitu 0,0 tanpa adanya campuran gula. Jadi udah kebuka ya. Sini kita ukur yang 0,0 molar. Jangan lupa dicatat supaya kita tahu perubahannya drastis atau enggak. Sini tuh
Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Jadi setelah melakukan pengukuran terakhir, kami telah menemukan bahwasanya konsentrasi 0,75 itu tidak mengalami perubahan sedikit pun dari panjangnya. Selanjutnya dari konsentrasi yang lain dengan 4 slide per wadah, kami menemukan adanya yang konsisten dengan bentuk ukurannya, dan ada pula yang berubah atau mengalami penyusutan. Bahkan di penelitian kami, praktikum kami ini, kami menemukan ada yang bertambah. Lalu adapun kesimpulan yang dapat kami tarik adalah bahwasannya salah satu bagian dari difusi sendiri adalah osmosis, yang artinya adalah perpindahan air dari konsentrasi yang rendah menuju ke larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi dengan melewati membran semipermeabel. Di mana di sini kentang bertindak sebagai selaput atau membran semipermeabel yang hanya bisa dilewati oleh air, sedangkan gula yang memiliki konsentrasi tinggi bertindak sebagai hipertonis atau larutan yang konsentrasi saat terlarutnya tinggi di dalam dari cairan dalam sel, daripada cairan dalam sel. Lalu kesimpulan yang dapat kami tarik selanjutnya itu bahwasanya penambahan ukuran itu belum pasti sering terjadi. Mungkin ada kekeliruan yang kami lakukan sehingga hal tersebut terjadi. Jadi teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan, baik itu pengucapan ataupun dari praktikum kami mungkin ada kekeliruan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.